Seekor kucing Oyen yang malang dikeroyok segerombolan burung camar gara-gara dia diam-diam telah memasuki teritori mereka. Merasa terancam, terpaksa kucing Oyen melompat dari atas tebing dan terjun bebas ke dalam laut. Apakah dia selamat? Entahlah. Yang jelas ketika burung camar itu pergi, tiba-tiba saja dari balik ombak terlihat sosok hewan yang basah kuyup karena terkena air laut. Ya, ternyata si kucing Oyen yang selamat setelah terjun dari atas tebing. Tubuhnya yang menggigil menahan dingin malah disapu ombak sampai ke pinggir. Sambil menahan dingin, si kucing Oyen mencari tempat untuk menghangatkan tubuhnya dan ketemu sebuah gudang kecil yang terbengkalai. Dia pun langsung mendekati gudang itu sebelum tubuhnya masuk angin gara-gara angin laut. Dia pun bergegas memasuki gudang itu melalui celah-celah kecil yang ada di bawah pintu. Si Oyen kemudian melihat isi gudang itu yang ternyata ada sebuah lemari yang bisa digunakan untuk istirahat di malam hari tiba untuk mengeringkan tubuhnya. Si Oyen pun berbaring dekat kaca jendela berharap sinar matahari akan menghangatkan tubuhnya. Sialnya, saat dia menoleh keluar, kucing Oyen melihat musuh bebuyutannya, yaitu anak beruang hutan. Sedang apa dia di sini ya? Ujar Oyen di dalam hati, dan yang dia khawatirkan pun terjadi. Ternyata pikiran anak beruang itu sama dengan pikiran si Oyen, mencari tempat untuk mengeringkan tubuhnya dan pilihannya sama, yaitu gudang ini. Saat anak beruang itu membuka pintu, di saat itu juga Oyen mengintip dari lubang lemari. Ketika masuk ke dalam, si beruang baru menyadari kalau dia baru saja mencium bau kucing di dalam gudang ini dan dia sangat familiar dengan bau kucing yang satu ini. Jangan-jangan kucing yang berkelahi dengannya saat di dalam hutan. Kemarin dasarnya si Oyen ini jahil. Dia pun menjulurkan tangannya lewat lubang kecil dan berharap beruang itu pergi dari situ. Namun bukannya pergi, si beruang malah penasaran dan ingin menangkap si Oyen. Karena ketakutan, si Oyen pun naik ke atas lemari dan mencoba kabur dari situ. Di saat ia panik, si Oyen tidak sengaja menjatuhkan bola voli yang ada di atas lemari. Bola itu menggelinding hingga menimpa kepala beruang. Seketika beruang langsung merasakan sakit yang membuat ia sedikit pusing dan merasa kalah. Beruang ini pun langsung keluar. Ia baru sadar kalau sedang berhadapan dengan bukan kucing sembarangan dan dia pun langsung kabur dari situ dan berharap jangan sampai bertemu kembali kucing seperti ini lagi. Oyen yang tadinya kabur hingga sampai di atap gudang tak berani turun ke bawah. Dia mengira si beruang masih ada di dalam gudang tersebut. Hal itu membuat dia nekat melompat ke salah satu pohon kering. Namun setelah dia berada di atas pohon, barulah Oyen sadar kalau dia telah memasuki teritori seekor ular kadut yang berbisa. Oyen sangat paham dengan yang satu ini. Dia memiliki racun yang jika terkena sedikit saja urusannya bakal panjang. Hal itu membuat Oyen sedapat mungkin bertahan dari serangan si ular kadut dan dia mencoba melawan dan berharap ular itu bisa jatuh dari pohon tersebut. Namun ternyata bukan ular yang jatuh, melainkan dia sendiri yang jatuh saat menginjak ranting pohon yang kering. Dan sialnya lagi, si Oy malah masuk ke dalam lubang bekas galian. Oyen mulai panik. Dia mencoba berteriak minta tolong sambil sesekali melompat keluar. Tetapi sia-sia saja, lubang itu terlalu dalam. Kali ini dia merasa tak akan bisa terselamatkan lagi. Mungkin ini adalah nyawanya yang 9 hingga dia mungkin tertolongkan lagi. Ternyata Oyen salah. Teriakannya tadi ternyata didengar oleh Oti, sahabatnya yang sangat setia. Oti yang melihat Oyen yang terjebak di dalam lubang itu hanya bisa tertawa. Sudah sekian lama tak bertemu, sekali bertemu si Oyen ini malah bikin susah orang, ujar Oti. Lalu Oti mencoba memutar akalnya dan ketemu. Dia pun berlari masuk ke dalam hutan dan saat keluar dia sudah membawa beberapa batang ranting yang kuat untuk bisa menjadi penopang sementara agar Oyen bisa keluar dari jebakan tersebut. Percobaan satu gagal gara-gara itu Otis pun balik lagi masuk ke dalam hutan dan dia membawa sesuatu yang mirip dengan tali, lalu tali itu dilemparkan ke dalam lubang tiup. Melihat itu, Oyen pun cepat-cepat menggigit tali itu dan memberi aba-aba kepada Otis agar segera menarik talinya ini. Nah, kira-kira berhasilkah Oyen diselamatkan oleh Oti? Tunggu jawabannya pada part selanjutnya.